Maaf Bu, masih ke masih ke Bu. Silakan Rido, bisa share screen nggak? Ya, oke. Di sini saya nyoba pakai 3 library. Pilih satu aja sih. Pilih yang dari, kalau Math itu bawaan default dari Python. Saran saya pilih yang NumPy ya. Maaf Bu, izin sekalian bertanya. Ya, Jadi kan waktu itu saya pernah nyoba juga ya Bu. mm-mm. Waktu kalkulus waktu itu daerah Taylor ya Bu. Nah di daerah Taylor itu ada diferensial dari library SciPy. Nah itu kira-kira nanti untuk project yang ini boleh pakai itu nggak Bu? Atau langsung saja masukkan pakai dari cosinusnya aja? Maksudnya gimana? Dari Tyler ada apa? Ada yang dari untuk diferensiasinya itu ada yang dari library SciPy Oh, yang kita gunakan deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu deret Tyler untuk sekitar X0. Iya. Jadi nggak perlu lagi hitung diferensialnya. Berarti langsung pakai rumus Langsung, deretnya. karena tadi sudah kita hitung kan sama-sama. Akan menghasilkan nilai antara 0 atau 1 atau min 1. Yang 0 langsung kita eliminir tadi di penjelasan sebelumnya. Makanya langsung dapat rumus deret. Jadi tidak perlu menghitung lagi dari deret Maclaurin, langsung deret. Kalau dalam contoh nanti kita cobain sinus, kalau di dalam modul cosinus. Ya. Jadi eh, kalau deret Taylor itu adalah deret yang umumnya awalnya, tapi deret Maclaurin itu untuk menghitung di sekitar X sama dengan 0 untuk deret Taylor. Kita tidak bahas itu. Oke, misalnya berapa? 360. Ya, nah berarti kan 2 kali pi ya, pi-nya sekitar 3,14 ya. Oke. Selanjutnya ya bisa di stop share dulu itu. Selanjutnya yang tadi saya share screen yang untuk sinus. Nah, ini sama yang untuk sinus, ini deret Maclaurin yang untuk sinus. Kelihatan ya. Nah, seperti ini, dia turunan dari nilai X-nya jika kita masukkan 0 gitu kan. Di sekitar 0 maksudnya. Nah, jadi ya nilainya untuk yang fungsi ini, fungsi turunan ini antara 0, 1 dan min 1. Makanya kita langsung bisa dapat format deret seperti ini. Gitu ya. Kira-kira kalau dari sini apa dulu yang pertama kita kerjakan, tentukan. Ya kalau misalnya kalian susah nentukan ini ya boleh pakai apa sih di modul tadi saya minta pakai while loop ya, pakai while. Nah silahkan dicari sintaks penulisan while. Harusnya sih di tutorial-tutorial awal sudah ada juga tuh latihan menggunakan while.
while-nya adalah ketika jumlah suku kurang dari, anggap aja 100 misalnya gitu ya, karena kan nanti belum nyampe 100 juga sudah dihentikan oleh nilai error tadi ya, nilai perbandingan antara true value dan approximation value. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kayak gitu. Nah, yang perlu kalian lihat adalah fungsi faktorialnya didefinisikan dulu di dalam program kalian. Kemudian jadi di sini tinggal fact dari 2 kali n plus 1 atau 2 kali nama variabel, sedangkan variabelnya sudah kalian definisikan 2n plus 1. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Email saya first ya. Paham ya maksudnya ya? Pakainya tadi di pedoman modul praktikumnya menggunakan while loop. Nanti dibuka lagi while loop. Penulisannya seperti apa? Ada yang tanyakan nggak? Ada? Izin bertanya, Ya, silakan. Selalu. terkait yang relatif error kurang dari 5%, itu cara nyarinya gimana ya, Bu? Saya masih bingung. Cara nyarinya. Iya, Bu. Salah adanya di modul ya. Nah, ini rumus mathematical equation-nya ini. Ya. Kalau kalian mau pakai angka 100%-nya, berarti ininya tinggal kurang dari, jika nanti terminate programnya jika kurang dari 5, langsung selesai gitu perhitungannya. Tapi kalau nggak pakai angka 100 dikali 100% juga boleh. Artinya nanti di sini kurang dari 0,05, sama aja ya. Jadi lihat di sini rumusnya ini adalah nilai mutlak dari AV min TV per TV. TV ini true value. True value-nya didapat dari fungsi bawaan NumPy package. Di NumPy package itu kalian bisa langsung kan misalnya tadi sudah buat konversi sudut ya, konversi sudut misalnya nama variabelnya sudut rat misalnya gitu kan. Sedangkan input variabelnya sudut degree itu kan derajat ya. Nah, sudut rat, nah itu silahkan cari fungsi di NumPy untuk ini cosine dari sudut rat sekian sama dengan itu, langsung keluar angkanya. Nah, itu dihitung, langsung dimasukkan ke tabel ini. Ya, kemudian nanti tabelnya saya perbaiki dulu ya. Kalian kerjakan yang cosinus saja, yang sinusnya untuk latihan mandiri. Nah, kemudian nilai errornya berapa? Nilai errornya tadi rumusnya ini. Selisih dari nilai aproksimasi dengan true value. Jadi kan kalau misalnya jumlah sukunya 1 kan dapat angkanya nih. Ya. Kita hitung manual deh. Untuk cosinus berapa? Tadi. Rumusnya dicatat kan? Untuk cosinus, kalau misalnya satu suku, kan berarti cuman apa nih? X pangkat 0, udah pasti mau sudut berapapun 0 gitu kan? Per 0 faktorial, berarti kan 1. Berarti di sini nilainya 1 nih. Nah, tapi kan true value-nya kan misalnya cos pi per 4.
cos pi per 3 harusnya kan 0,5, ya kan? Di sininya 1, di sininya 0,5, berarti nilai mutlaknya cari aja. 1 dikurangi 0,5 per 0,5. Kesalahannya 100%. Nah, sekarang kalau dua suku berapa nih? Dihitung ya. Pi per 6 kuadrat per 2 faktorial, tapi ininya minus nih. Nah, nanti berkurang nih, lama-lama berkurang error kosinus. Berhentinya kapan? Saat tadi errornya kurang dari 5%. Gitu, Syal. Oke, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Paham ya. Jadi tidak perlu membuat storing variabel list atau array gitu ya. Yang saya minta di sini kalian print setiap proses ngitung deretnya selesai. Jadi kalau satu suku selesai, printnya itu di dalam while loopnya. Jadi ke print terus. Ya, jadi langsung ke print. Gitu. Nah, makanya modul 2-nya dibuat sederhana dulu. Yang apa tadi? Loh, mana tadi modul 2? Yang gross ini, pay gross tadi. Oh, udah saya close ya. Nah, itu kan cuma gaji tuh. Nah, itu juga nggak pakai list atau nggak pakai rank. Nggak perlu disimpan nilainya. Jadi cukup print aja. Printnya, posisi perintah printnya atau cetaknya itu berada di dalam while do. Ya, while loopnya. Di dalam loop. Ya, jadi ada di dalam perintah loop. Makanya nanti akan ngeprint berulang-ulang. Jadi nggak perlu disimpan tuh, misalnya sebagai list atau array, terus buat lagi format print yang baru. Jadi langsung di dalam loopnya perintah print. Oke, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan sebenarnya gini, matriks ini yang kemarin PR di kelas teori. Matriks itu adalah kajiannya matematika ya. Matematika SMA. Tapi ini saya ada modul dari Universitas Terbuka, nanti saya upload di Epsilon untuk dibagikan ke kalian. Nah, di sini ada matriks dan operasinya. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Masih? Nah, ini jenis-jenis matriks. Bisa nggak ini kita tentukan nilai determinannya? Matriks kayak gini. Halo? Matriks persegi panjang. Bisa nggak kita tentukan nilai determinannya? Faisal, gimana? PJ, bisa nggak? Atau saya balik pertanyaannya. Apa syarat matriks memiliki determinan? Nah, apa? Faisal, PJ kelas teori? Kenapa? Bisa. Nah, pertanyaan berikutnya apa sih rumus determinan matriks?
Nah, ini nih jenis-jenis matriks nih. Ada matriks segi panjang, matriks persegi, kemudian ada matriks segitiga atas, segitiga bawah, kemudian matriks diagonal, ada matriks nol, ada matriks identitas, matriks skalar. Matriks identitas tuh matriks satuan. Mana sih? Oh, ini ada matriks nol. Nah, ini jenis-jenis matriks yang ditanyakan. Bagaimana menentukan determinan? Nah, syaratnya apa? Rumus Jawab, determinan. Bu. Ya, Harus Daniela. harus ini matriks bujur sangkar atau persegi. Iya, artinya saat saat diinput matriks selain bujur sangkar sudah auto terminate. Langsung aja dikeluarkan pernyataan matriks yang diinput bukan matriks bujur sangkar. Gitu. Tidak dapat dihitung determinannya. Misalnya kayak gitu programnya. Berarti harus apa? Berarti harus ada pengecekan apakah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Harus sama. Ya, karena persegi, ya persegi aja dibangun datar 2 dimensi. Persegi itu sisinya sama, ya kan? Nah, berarti matriks persegi, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, itu adalah hal pertama yang harus dicek. Ya. Karena nanti syaratnya ada diagonal utama dikurangi diagonal samping. Itu kan termasuk ke dalam rumus ngitung determinan. Nah, jadi jenis-jenis matriks ini silahkan kalian baca, lihat, kemudian masukkan conditional di program kalian. Itu yang saya maksud. Silahkan kalau sudah jadi programnya, silahkan disediakan input yang macam-macam. Termasuk sepertinya ada matriks yang biasa-biasa aja, tapi ternyata dia nggak bisa ditentukan determinannya. Dia adalah matriks singular yang akan menghasilkan 1/0 saat perhitungan determinan. Nah, itu juga harus disediakan. Kelihatannya matriks biasa aja, tapi ternyata dia nggak punya determinan karena ada pembagian dengan 0. Kayak gitu. Nah, kayak gitu harus disiapkan. Saat ada yang seperti itu, maka langsung di determinan programnya misalnya ini adalah dia padahal matriks persegi ya, pasti persegi ya, karena kan 2x2 gitu ya. Sudah lolos tuh. Tapi itu ada pembagian dengan 0, langsung di terminate programnya. Matriks ini tidak memiliki determinan karena matriksnya adalah singular, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya dia udah lolos dari filter persegi, gitu ya, matriks persegi, yang seperti tadi Delila komentar, kemudian dikasih filter lagi berikutnya, yaitu nilai rumus dari determinannya apakah ada pembagian dengan 0. Gitu. Nah, saya harap kalau setiap saya kasih tugas atau meeting saya tanya, apakah ada yang tanyakannya di saat Zoom meeting. Ya. Jangan nyuruh-nyuruh PJ-nya untuk nanya. Jangan langsung Zoom meeting. Latihan ngomong. Ini ada KKA Lab-nya, nanti KKA Lab-nya akan melihat recording dari kuliah Zoom meeting, nanti dilihat siapa yang aktif, siapa enggak, itu di-record setiap pertemuan praktikum. Gitu. Untuk nilai laporan modul 1 sudah di-upload nilainya di Epsilon. Bisa dilihat kata KKA Lab-nya. Bu Dewi ini nilai jelek-jelek, gimana? Ya di-upload lah. Supaya apa? Supaya adik-adiknya tahu diri. Nanti kalau diam-diam aja, tahu-tahu dapat nilai di bawah gitu kan? Protes, ya boleh-boleh aja protes karena nggak pernah di-upload nilainya. Nah sekarang saya bilang ya udah di-upload. Supaya apa? Pertama supaya kalian tahu diri, tahu duduk, tahu lah. Kalian kayaknya taunya lari ya, Pak, lari ya. Nah, yang kedua supaya kalian tahu
yang mana yang harus diperbaiki untuk laporan berikutnya. Ya, yang perlu kalian camkan baik-baik, saya sebagai dosen pengampu berharap mahasiswa saya nilainya bagus, ya itu klise. Saya sih bukan berharap nilai kalian bagus, tapi berharap kalian bisa tahu, bisa menguasai apa konten materi, kemudian bisa tahu aplikasinya yang lebih lanjut lagi, bisa manfaatnya. Kuliah pemrograman ini utamanya adalah menerapkan bagaimana algoritma berpikir kalian tuh bisa runut gitu. Bisa berpikir berurutan, gak acak-acakan. Tetap tenang menghadapi masalah besar, karena semuanya kalau dipecah-pecah ke puzzle-puzzle kecil, kemudian kita selesaikan setiap puzzle, itu pasti selesai juga masalah sebesar apapun. Sisi lainnya, saya pernah ngajar mata kuliah elektronika dan pemrograman di satu kelas yang sama. Yang pemrograman nilainya bagus, pada saat ujian elektronika dia lupa rumus. Dia lupa rumus cepatnya. Apa yang dia lakukan? Dia muter-muter, dipecah itu rangkaian, jadi ya istilahnya anggap aja dia lupa bagaimana sih rumus Thevenin atau Norton gitu kan. Mesh analisis node untuk setiap part bagian rangkaian. Hasilnya benar juga. Kenapa? Karena dia sudah tadi di kuliah pemrogramannya sudah terbiasa untuk berpikir runut, berpikir urut gitu, nggak acak-acakan, mikirnya nggak loncat-loncat. Nah ini nanti saat kalian jadi pejabat gitu di tempat kerjaan di masa depan, ingat aja apa yang saya katakan di semester ini di tahun 2021 bahwa kerja runut tuh akan berimpaknya baik ke saat kalian buat kebijakan, peraturan, nggak sembrono. Janganlah style test the water gitu ya, itu kalian anut. Wah, itu bukan ciri orang ilmiah menurut saya. Itu preman. Menurut kalian kenapa sih banyak peraturan yang kayaknya kok gini, kok kayaknya gitu? Ya karena nggak based on data gitu ya, nggak eksplorasi, nggak lakukan step-step ilmiah gitu sebelum menerapkan kebijakan gitu ya. Jadi ya tolong sungguh-sungguh di kuliah ini bukan cuma mengejar nilai ya. Kalau nilai sih saya kasih tahu, saya bahkan ikut course online course gitu. Ada yang gratis, ada yang bayar, tanpa dapat nilai, tanpa dapat sertifikat pun saya jabani. Kenapa? Karena saya ngerasa saya butuh. Saya belajar. Sebenarnya kalian pikir waktu misalnya PTI ya kan kita yang sudah berlalu baru mata kuliah PTI ya. Memangnya kalian pikir saya di kuliah saya dulu belajar tentang HTML enggak? Itu saya otodidak sendiri. Kemudian pengalaman waktu baru lulus ada siswa SMP minta les privatnya tentang codingnya pakainya C++ lagi, bukan pakai Python. Nah itu kemudian ada HTML-nya juga, ada desainnya menggunakan Flash. Waktu itu masih zaman Adobe Flash. Ya saya kebetulan belajar itu sendiri. Jadi karena dulunya ngerasa butuh, tapi ternyata manfaatnya besar sekali. Wah, waktu saya berhenti gitu ya jadi guru lesnya, ibunya sampai nelpon ke saya. Anaknya nangis-nangis karena nggak cocok sama guru lain.
anaknya itu ya maaf gitu Chinese gitu dan cuma mau ngomong bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Padahal dia bisa bahasa Indonesia. Kalau ke saya sih dia ngomongnya bahasa Inggris. Jadi ya ya itulah ya. Kalau kalian istilahnya apa sih kalau kata Pak Riser tuh saya lupa. Kalian kan ikut PKKMB itu ya. Online kan ya angkatan kalian. Nah itu kalau Pak Riser selalu bilang mahasiswa fisika nggak akan kekurangan duit. Kenapa? Lowongan guru les privat sebagai mata pelajaran yang bisa diambil apa? Fisika, matematika, ditambah lagi satu pemrograman. Pengalaman pertama saya ngajar olimpiade itu olimpiade komputer, bukan olimpiade fisika. Nah, jadi justru ini kesempatan ya apapun sebenarnya bisa jadi manfaat buat kalian, sama kalian bisa optimal gitu ya. Nah, untuk yang berminat mengembangkan sistem inovasi website, bisa japri ke saya. Nanti 4 hari ke depan kita akan kejar buat proposal, disubmit, ada hibah dari DIPI, rate-nya mulai dari 5 sampai 20 juta. Itu bisa japri saya paling lambat sore inilah ya, saya tunggu jam 18. Nanti di invite ke grup untuk 4 hari ke depan kita coba kejar submit proposal. Nah, ini menurut saya kesempatan yang bagus dan peluangnya besar. Ya, jadi rugi kalau nggak dicoba gitu ya. Recording stopped. Nah, ini nggak saya record karena agak sensitif. Jadi ya kalau misalnya nggak berani sendiri, coba bentuk kelompok, tapi nanti kayaknya sepertinya yang submit harus nama perorangan. Nanti bisa rekomendasinya dari saya. Kenapa saya berani bilang peluangnya lebih besar dari PKM? Kalian tahu kan PKM yang program kreativitas mahasiswa? Karena posisinya hibahnya dibuka di akhir tahun. Rasanya tahu lah ya di kabupaten atau kota manapun atau bahkan di Jakarta sendiri banyak perbaikan jalan tuh biasanya akhir tahun. Nah, menurut saya ini peluang kalau ada hibah yang muncul ya di akhir tahun, apalagi sampai diperpanjang, artinya peluangnya masih besar. Kenapa? Yang submit sedikit. Jadi silakan yang ya mungkin kalau dari saya sih inspirasi dari saya tuh tentang kalian mengembangkan web atau sistem website lah ya, sistem web, jadi web developer. Mungkin kalian ingat gimana waktu buat HTML gitu ya. Ditambah Pemkom ini kita belum nyampe data ya, susah juga nih saya mau ngebut materinya. Tapi nanti kita bisa ada PyGame juga, tapi itu setelah UTS. Nah, ini harusnya sih sudah lewat deadline hibahnya, tapi diperpanjang. Nah, kalau ada yang minat silahkan japri, saya tunggu sampai jam 18 supaya diinput ke WhatsApp grup yang minat. Nanti kita coba 4 hari ke depan kita kejar. Oke, gitu ya. Ada yang ingin tanyakan tentang tugas praktikum? Silahkan. Nggak ada? Ibu izin bertanya, Bu. Nanda. Ya, Nanda, silahkan. Yang di Epsilon itu yang penjelasan modul 2 itu bukan yang gross pay ya, Bu? Bukannya gross pay? Iya, Bu. Saya salah upload atau gimana? Kayaknya iya, Bu. Praktikum pemrograman komputer. Ya, sorry. Kalau penjelasan modul 3-nya udah betul ya. Oke, sorry. Ini saya
ganti langsung deh sebentar ya. Saya ganti dulu. Ya, nanti kalau misalnya sudah cukup waktunya sih, saya uploadin duluan ya. Kayak gini, praktikum Pemkom. Untuk modulnya juga saya ganti ya. White modul 2. Saya lebih sederhana mulai mengerjakan kosnya saja. Modul 3 berarti ganti ya. Modul 2 dan modul 3 saya ganti. Tadi ada salah ketik. Nah, itu kan ada garis-garis tuh. Itu bisa kalian pakainya dari ini ya. Dari di keyboard kan ada di atas enter itu ada garis lurus tuh. Bisa dipakai ya. Shift garis miring. Ya, itu bisa dipakai untuk membentuk ya garis tabel. Kemudian yang garis mendatarnya bisa pakai strip atau underscore ya. Ini terkait format print. Oke. Oke, yang modul 3 saya perbarui dulu. Modul 3. Silakan dicek ya penjelasan modul 2 yang dan modul 3 yang baru saya upload. Cara ngeceknya apakah sudah terupdate atau belum itu adanya di caranya di clear history cookies atau clear cookies, clear cache browsernya, baru di klik lagi, baru ketahuan itu apakah sudah dicek, apa sudah diganti atau belum. Terima kasih buat atas jawabannya. Ya, yang modul 2 juga saya ganti dulu. Biasanya saya tuh punya asisten dosen yang upload gini ke Epsilon ya. Oke, udah diganti, silahkan dicek lagi ya, Nanda. Selanjutnya ada lagi yang tanyakan? Cukup? Tanya, Bu. Silakan, Raihan. Yang proyek dari Kemdikbud itu full stack ya, Bu? Front end sama back end? Bukan, itu cuman ini saya aja, inspirasi dari saya aja.
hibahnya itu hibah tentang pengembangan teknologi. Jadi kalau di luar dari itu juga boleh. Misalnya mau pakai kalau website ya bisa framework gitu ya. Nanti kita bisa pilihkan rentangnya ada yang dari 5 juta sampai 20 juta. Nanti kita pilih yang outputnya kira-kira nggak nyusahin kita juga. Itu Raihan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Dan nggak mesti website, itu hanya contoh aja karena kan kalian pernah keajar saya ini di mata kuliah PTI dan salah satu proyeknya itu ya. Kalau kalian mau buat ngembangin kayak visualisasi data juga boleh. Karena kan itu juga udah pernah. Nah, atau mau dibuat selain yang pernah kita kita kerjakan di PTI, ya boleh, saya welcome aja. Terserah idenya mau buat apa, yang penting itu pengembangan teknologi aja. Nanti kita pilih yang luarannya paling dikit. Ya, menurut saya sih dapat yang 5 jutaan aja juga menurut saya sudah lumayan ya. Lumayan nggak sih? Ya itu tadi dikonsultasikan aja. Kalau yang anak pendidikan itu bisa buat media pembelajaran ya. Kalau kalian terserah sih. Kalau misalnya idenya tentang IoT juga boleh. Itu kan kalian dosen praktikum LK-nya juga saya kan. Kalau misalnya nanti Bu, saya terkait ini tapi saya maunya dosen pembimbingnya Bu Widya, boleh nggak ya Bu? Soalnya Bu Dewi galak banget misalnya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Yang jelas, yang penting coba ikut karena ya tadi yang saya bilang, akhir tahun, hibah akhir tahun udah gitu diperpanjang lagi, wah, berarti peluangnya besar. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Gitu ya, tadi siapa yang nanya? Saya, Bu. Raihan ya. Iya, Bu. Masih, Bu. Ada lagi yang ingin tanyakan yang lainnya? Saya mau Cukup? tanya, Bu, Ya, terkait proyek itu proses pengerjaannya memakan waktu berapa lama? 4 hari ke depan harus sudah submit proposalnya. Kalau diterima akhir November sudah harus ada produknya. Nah, jenis produknya kita sendiri yang pilih saat kita submit proposal. Tadi saya bilang rentangnya 5 sampai 20 juta. Tentu kalau kita incer yang 20 juta akan berbeda yang diminta dengan yang kita incer yang 5 jutaan gitu. Jadi nanti kalau sudah masuk kalau minat ya nanti bisa masuk ke grupnya. Siapa? Karani masih ada di sini? Ada, Bu. Nah, Karani juga rencananya ikut ya. Nanti kalau Kak Iya. Ilham juga ikut juga boleh juga. Gitu, Yusuf. Oke, Bu, terima kasih atas jawaban. Iya, bisa apapun ya. Kalau kalian suka robotik, misalnya mau IoT, ya boleh-boleh aja. Itu kan menurut saya juga topik-topik seksi ya. Jadi maksudnya kelihatan teknologi banget. Gitu. Ya, saya pernah dapat waktu saya SMA ya, waktu saya masih polos itu pernah dapat penghargaan dari IPB. Itu kayak kompetisi fisika gitu. Kompetisi tesnya sih saya cuman masuk ke berapa besar ya, 16 besar waktu itu ya. Kompetisi nasional. Tapi saya dapat hasta karya terbaik. Kenapa? Karena pesertanya cuma 3. Dari nasional itu cuma 3 yang ikut hasta karya. Tapi kan tetap aja sertifikatnya hasta karya terbaik nasional gitu. Nah, ini saya mau ngasih tahu. Selain kemampuan, kadang kita juga direstui sama yang namanya lucky. Keberuntungan. Sebenarnya sih itu takdir ya, tapi kan cara Tuhan menempatkan kita di takdirnya itu macam-macam dan kita nggak tahu. Yang tugas kita hanya berusaha. Gitu. Ya, yang minat terkait pemrograman atau IoT atau terkait elektronika juga boleh. Nanti kalau misalnya cocoknya ke mikrokontrol, mungkin saya nanti saya yang hubungi Bu Widya, mungkin kalian minta dibimbing gitu atau nanti sama saya juga boleh.
Gitu, nanti hubungi. Kalau misalnya ada yang minatnya hal lain ya nanti saya coba carikan calon dosen pembimbing yang lain kalau misalnya kira-kira di luar payung penelitian saya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ya Bu, saya nanti udah capek-capek nyusun proposal nggak terima. Ya nggak apa-apa, proposalnya tinggal diperbaiki, tahun depannya diikutkan ke PKM. Ya, jangan pernah merasa sia-sia apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Izin bertanya Bu, berarti Ya. proyek itu harus sudah jadi akhir tahun ya Bu? Iya, makanya nanti kita pilih-pilih yang kira-kira visible. Visible itu yang beneran bisa di kita selesaikan. Gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Cukup rasanya, ada lagi yang tanyakan? Saya mau tanya lagi, Bu. Ya, Yusuf. Satu tim berapa orang, Bu? Tadi sih saya minta tolong kakak kelas untuk baca detailnya karena kan tadi saya juga baru dapat infonya tadi dan nggak sempat baca detail. Tadi sih dia lihat individu, tapi kalau misalnya kalian ngerasa nggak sanggup individu, nanti submitnya atas nama ketuanya aja. Nanti kerjanya bertiga misalnya atau berlima, yaitu terserah. Disepakati aja sama calon ketua kelompok. Saya rasa juga kalaupun misalnya kalian udah nulis proposal tapi belum apa ya istilahnya belum beruntung gitu di hibah yang sekarang kan kalau udah terbentuk kelompok bisa kelompok PKN tahun depan tinggal ditambahin yang dari fakultas lain kan syarat PKN itu gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, soalnya tadi saya minta kakak kelas baca detailnya ternyata individu sih dia bilang. Saya belum baca detailnya, tadi hanya baca sekilas. Cukup? Saya rasa cukup ya. Silakan kerjakan sesegera mungkin laporan awal praktikum modul 2 dan modul 3 karena kalian masih ada yang harus dikerjakan ya di praktikum itu ada project 1 kemudian di kelas teori ada tugas juga ya jadi jangan sampai nunggu deadline belum lagi persiapan UTS. Oke, saya akhiri Zoom kita hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Untuk elektronika, kalian sudah pernah saya ajarkan cara cari paper belum sih? Saya tuh lupa loh kelas ini. Sudah pernah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Di PTI pun belum pernah? Belum pernah Bu. Belum pernah, Bu. Kecelakaan 12 nih. Ya udah nanti disimak aja recording yang kelas praktikum fisika B ya. Karena kalau Jumat depan itu kita nggak bisa sinkronus ya. Jumat depan itu ada pelantikan guru besar dan saya jadi panitia, jadi nggak bisa Zoom meeting. Ya, jadi pekan depan itu asinkronus. Jadi saya kirim atau mungkin nanti kita majukan 15 menit ya saat hari Rabu. Terserah kalian mau dengar recording kelas fisika B atau Zoom meeting yang kelas Pemkom dimajuin sedikit. Terserah sih. PJ praktikumnya siapa? Haris ya? Praktikum elektronika. Haris sama Rizky, Bu. Ya, nanti didiskusikan aja ya. Ya baik Bu. Sebentar sih, cuman berapa menit. Tapi itu akan kepake sampai kalian nyusun skripsi.
Untuk selanjutnya, kalau misalnya kalian nggak ngerti tuh tanyakan langsung di Zoom meeting ya. Jangan nyuruh-nyuruh PJ-nya nanya via WhatsApp. Saya tuh paling menurut saya saya ngerasa agak risih kalau jawab hal, menurut saya itu hal penting. Kalian tanya konsep, atau itu konsep matematika, konsep pemrograman, konsep fisika, itu menurut saya itu hal penting dan agak gimana gitu ya kalau disampaikan melalui WhatsApp gitu. Agak, kalau saya sih kurang serp gitu, karena WhatsApp menurut saya media sosial. Ya, atau paling nanti kalau perlu nanti saya buka forum diskusi ya minggu depan yang setiap asinkronus. Untuk kejujuran sih kalian kalah jujur sama kelas fisika B ya. Kelas fisika B langsung, Bu Dewi kami nggak ngerti apa-apa cara kajian teori. Saya kaget loh. Perasaan kalian harusnya udah melewati 2 praktikum loh. Walaupun online kalian sudah melewati 2 praktikum, sudah 2 semester, harusnya udah tahu cara nyusun kajian teori. Ya udah nanti kita bahas aja, nanti silakan aja PJ-nya Haris ya ditentukan mau dengar recording atau mau dipakai 15 menit yang jatahnya Pemkom hari Rabu. Oke, Zoom meeting hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam.